اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلى الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Dengan rahmat Allah yang esa untuk jagat semesta raya, dengan nikmat Allah yang kuasa untuk kita yang selalu bertakwa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan kasih sayangnya hidup kita menjadi berkah, mengharap ampunan Allah untuk jamaah kejurahman. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Malam Jumat tiap pekan duduk bareng membaca Al-Quran. Malam Jumat tiap pekan mengharap ridho dan ampunan. Malam Jumat tiap pekan duduk bareng kita sholawatan. Semoga kita sehat selamat di dunia hingga akhirat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Malam Jumat penuh semangat duduk bareng mengeja ayat. Semoga Quran menjadi syafaat, terkabulnya maksud dan hajat. Majlis Quran taman surga untuk menenangkan jiwa. Majlis Quran laksana telaga untuk menghilangkan dahaga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salam
على ياسين حبيب الله Kejurama pesantrenku tempat mendapatkan ilmu Kejurama teman ilmu untuk menyejukkan kolbu Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Mari kita luangkan waktu untuk duduk bersama guru mendengarkan nasihat ilmu agar hati tidak membatu semoga ilmu menjadi cahaya menerangi menapakkan dada agar diri selalu bersyukur sampai nanti masuk liang kubur Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Kejuran mudahnya sayang untuk kita berkasih sayang pada Gusti Jat penyayang agar kita selalu senang Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ala Yasin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين الطيبين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة جميع أهل القضاء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها ووسودهم وفروعهم ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم
ونور ضرائحهم وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أرسل إلينا ولمن لوهم علينا ورسولهم وفروعهم ونخص خصوصا إلى حضرة روح المؤلف هذا الكتاب تفسير جلالين الشيخ العلامة جلال الدين المحلي والشيخ العلامة جلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى وجمع ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun wal Mukarramat, para asatidz, para ustadzat, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan seluruh para santri anak-anakku semuanya. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah dudukkan kita di taman surganya Allah, mengkaji firman-firman-Nya Allah, ilmu-ilmunya Allah. Semoga puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah kita termasuk haji kita diridhoi oleh Allah dan menjadi pahala yang sempurna di hadapannya amin ya rabbal alamin. Dan memang betul ya, udah lama gak kedengeran selawat Kanzul Rahmah ini pengobat rindu. Ide siapa itu? Ya sedikit. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Kita sudah masuk surah An-Nisa dan sekarang kita lanjut ke ayat ketiga. Kita baca dahulu ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah, tafsir An-Nisa ayat kelima, ayat ketiga. Lamma nazalat taharraju min wilayatil yatama. Lamma nazalat, ketika telah turun ayat yang sudah dijelaskan di atas, Pak. Bagaimana larangan memakan harta anak yatim, bagaimana ancaman memakan mencampur harta anak yatim. Taharraju, maka mereka semua merasa keberatan mi wilayatil yatama, menjadi wali daripada anak-anak yatim. Wakana, dan ada fihim, pada diri mereka, man, seseorang, tahtahu, yang di bawah orang tersebut, al-ashru, ada 10 wanita yatim, awis samanu, atau 8 anak yatim, minal azwaj, yang dijadikan sebagai istri. Jadi dulu, Pak, awal-awal Islam datang, orang itu istrinya lebih dari 4, 10, 8, bahkan ada sampai 15 gitu. Setelah Islam, masuk Islam pun masih sama, belum ada larangan yang baku, bertahap. Islam itu memberikan larangan itu bertahap, termasuk tentang masalah jumlah istri. Mereka sampai ada yang punya 10, 8, fala ya'dilu. Kemudian mereka tidak berlaku adil bainahum, di antara para azwaj, di antara mereka, yaitu
para suami. Karena mereka menikahi yatim sampai 8 sampai 10 dijadikan istri tapi tidak bisa berlaku adil, fanazala maka turunlah. Fanazala maka turunlah sebuah ayat, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa, dan seterusnya. Wa in khiftum, jika kalian semua merasa takut. Takut apa? Allah tuqsitu. Allah itu tadinya an dan la, terus diingkomkan menjadi Allah, nunnya dihilangkan. Takut untuk tidak bisa berlaku adil. Allah tuqsitu, untuk tidak berlaku adil. Ta'dilu, tidak bisa berlaku adil. Fil yatama, kepada anak-anak yatim. Fataharrajutum, kemudian kalian merasa keberatan min dari urusan mereka para yatim. Fakhafu, maka mereka pun juga merasa takut, aidon juga, Allah ta'dilu, takut untuk tidak berlaku adil, bainan nisa'i, yaitu antara perempuan atau istri-istri atau perempuan-perempuan, idza nakahtumu, jika kalian harus menikahinya. Jadi menjadi wali ya berat, karena nggak boleh makan harta sembarangan, diancam sebagai huban kabiro, dosa besar. Kalau toh harus menikahi juga takut kalau nggak bisa adil. Terus bagaimana solusinya? Al-Quran memberikan solusi. Fangkihu, kalau memang begitu kenyataannya, fangkihu, maka nikahlah kalian. Aitazawwaju, silahkan kamu nikah, silahkan kalian nikah. Bimakna man, kepada seseorang. Ma di sini bimakna man seseorang. Kalau ma itu kan sesuatu. Nah, ini namanya isim mausul mustarak, Pak. Ma kepada seseorang, bimakna man. Toba, yang baik, lakum bagi kalian, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan. Silahkan nikah dari perempuan-perempuan. Yang dinikahin siapa? Perempuan yang tidak yatim. Berapa? Masna, 2 boleh. Wasulasa, 3 boleh. Waruba'a, 4 juga boleh. Nah, sebelum kita lanjut, dari tafsir ini Bapak rasakan spirit semangat Al-Quran ini adalah semangat nambah istri apa ngurangin istri? Ngurangin kan? Makanya kalau ada orang ngomong poligami sunnah, nggak ketemu judulnya, Pak. Saya ulang. Spirit Al-Quran ini ngurangin, bukan untuk nambah. Dari 10 menjadi 4, dari 8 menjadi 4. 4 itu maksimal. Jadi semangatnya semangat ngurangin, bukan semangat untuk nambah. Sementara di luar sana masih pahami bahwa poligami itu dianjurkan. Jadi semangatnya itu pengen nambah. Ini nggak sesuai dengan spirit Al-Quran. Jelas, Pak? Jadi yang Bapak punya niat poligami, urungkan dari sekarang. Itu. Satu itu. Oh, ada orang benda itu, urungkan dari sekarang. Maka saya bilang, Kak Zurahmah nggak boleh poligami. Satu itu. Kedua, kalau dasarnya sunnah yang mana? Itu Rasulullah itu istrinya malah 13, wakilah 15. Tidak 4. 2. Yang ketiga, ini semangat boleh nikah sampai 4 kalau Bapak punya problem dengan anak-anak yatim. Karena awalnya ini orang nikahin yatim dalam rangka ingin menguasai harta yatim.
Tadinya begitu Pak. Mereka semangat tuh nikahin yatim dalam rangka untuk mendapatkan harta anak yatim. Nah kita kan nggak ada masalah dengan yatim, betul? Jadi nggak ada alasan untuk poligami. Makanya bahasa Al-Quran, daripada kamu nggak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, mending kamu nikah deh dengan perempuan lain. Perempuan lain itu siapa? Ya udah yang lain, jangan yatim. Mau 2 kek, 3 kek, 4 kek. Nah bahasa seperti itu perintah, anjuran, atau hanya kebolehan? Hanya kebolehan. Apalagi kita nggak ada problem dengan yatim. Jadi kalau mau dicari kemana-mana, dalil poligami itu bukan wajib, bukan sunnah. Asli dari dalil poligami itu aslinya mubah. Mubah. Mubah itu apa? Boleh dikerjakan, boleh tidak. Sebab kalau Bapak memahami itu sunnah, Bapak akan semakin bersemangat tuh. Bersemangat untuk sunnah, nambah. Akhirnya habis nambah, bukannya bahagia malah makanya tahun 2007 Pak, saya diskusi dengan beberapa teman kiai, teman ustadz, dia menyampaikan poligami sunnah, dasar ayatnya ini, begitu kan? Fangkihu, dipotong di situ Pak. Dia potong tuh ayat fangkihu dari situ. Kalau dipotong dari fangkihu, seakan-akan ini kata perintah. Fangkihu, maka nikahlah kalian, matobalakum minan nisa, kepada perempuan-perempuan yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Langsung saya cut itu orang Pak. Kalau antum menggunakan dalil itu, berarti antum orang yang licik, saya gituin Pak. Merah itu wajahnya Pak. Kenapa antum katakan licik? Bagaimana nggak licik? Antum mengambil dalil dengan memotong ayat. Coba itu dicek ayatnya. Fangkihu itu awal ayat bukan? Bukan Pak, itu di pertengahan ayat. Fangkihu nggak bisa berdiri sendiri. Di situ ada fa itu kata maka. Fangkihu, maka nikahlah. Ketika ada kata maka, berarti sebelumnya ada kalimat lain. Jika begini, jika begini, jika begini, fangkihu, maka nikahlah. Nah kalau tiba-tiba dipotong kompas, fangkihu, seakan-akan itu kata perintah langsung, nikahlah kalian. Nikahkan begitu kan? Padahal itu jawab. Baru diskusi. Udah tuh, dia pulang tuh. 3 hari nelpon lagi. Ustadz, saya mau silaturahim lagi ke rumah. Silahkan, terbuka rumah saya. Saya masih numpang di rumah Rawadinok Pak. 6 orang Pak datang Pak. Sengaja pengen lanjut diskusi tentang poli. Saya dikeroyok 6 orang. Dia menggunakan beberapa hadis, saya juga udah pelajari hadis itu. Mau pakai ayat, saya udah hafal semua ayat itu. Akhirnya diskusi panjang, ada 3 jam Pak. Dari 6 orang, 4 pro ke saya akhirnya. Yang 2 masih ngeyel karena dia udah terlanjur poli. Itu akhirnya Pak. Itulah rame-ramenya. Kenapa mereka sampai segitunya? Karena ada tokoh Depok yang selalu menyeru bahwa poligami sunnah, poligami sunnah. Tokoh orang Depok. Nah, sehingga ustadz-ustadz yang belum punya kemampuan, udah celeng dia. Pokoknya saya harus nikah lagi. Ya berantakan tuh rumah tangganya. Gitu. Bahkan sampai ada yang ya istri tuanya dikalahkan. Kesini situannya tolong dibantu disyariatin. Susah Pak gitu Pak. Makanya Bapak Ibu tenang nih Bu, Ibu tenang, gak usah khawatir. Pak, poligami hukumnya apa? Mubah. Bukan kata sunnah aja enggak loh. Malah ngomong wajib gimana judulnya? Beda dengan pemahaman sebelah.
Orang Syiah mengatakan poligami wajib, bahkan pahalanya sebesar Gunung Uhud katanya. Enggak ada begitu. Bapak cek ke semua tafsir. Tafsir hampir semuanya mengatakan poligami itu ibarat pintu darurat. Ibarat pintu darurat. Darurat itu dalam arti apa? Bapak masih kuat keinginannya, sementara istri sudah tidak bisa melayani. Berarti bapak pun butuh pintu darurat. Tapi kalau bapak sendiri juga sering lupa, ya Pak Haji, kalau nggak dicolek aja lupa. Artinya nggak butuh banget. Jadi jangan pernah berpikir poligami. Atau yang di rumah aja masih siap melayani 24 jam, nggak ada alasan lagi buat poligami. Bu, masih siap Bu? Bu, masih siap nggak? Oh siap, berarti nggak ada poligami Pak. Masih pada siap, gitu loh Pak. Ini yang saya sayangkan Pak. Mohon maaf di luar sana banyak ustadz yang sering pakai dalil itu. Fankihu ma'robiyat. Ini yang bahaya. Dia tidak memahami ayat secara utuh, dia potong itu ayat untuk kepentingan sendiri. Karena dia pengen dilegalkan poligaminya, lah gitu lah Pak. Istrinya diancam, kamu tentang Quran ya. Padahal nggak begitu. Nah, inilah pentingnya memahami Al-Quran secara utuh dengan dasar tafsir dari ulama-ulama yang memang sudah ahlinya di situ. Nah, jadi semangat ayat fangkihu itu semangat ngurangin istri, bukan semangat untuk nambah istri. Jadi tetaplah istiqomah pada satu istri. Begitu ya. Aman, gak ada yang pengen poligami kan? Nah, ya udah. Kau Rudi aman ya? Satu aja jarang dipakai loh ya. Dah satu aja. Selanjutnya isnataini dua, maksudnya dua aku bukan kok empat tuh bukan, dua boleh, wasulasa wasnya tiga boleh, bukan kok tosong 6 bukan, wa arbaan nanti 4 itu boleh. Wah itu, dan janganlah kalian menambah ala dalika terhadap hitungan ini. Jadi maksimal seandainya harus nikah, maksimal itu 4. Di luar sana ada pemahaman yang sesat. Saya katakan sesat Pak, jelas biar jelas Pak. Mereka menghitungnya begini, dia menghitungnya ditambah. Masna 2, wasulasa dan 3, waruba'a dan 4. Berarti total berapa? 9. Dia memahami berarti maksimal punya istri. Kacau itu orang Madura, istrinya 9. Sesat. Karena dia ngitungnya nambah 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Cek tafsir dimanapun, nggak ada yang begitu Pak. Ini otak-atik akalnya sendiri. Kan itu ada wa kan dan. Dia ditambah begitu kata dia. Akhirnya 9 istrinya. Bahkan ada lebih parah lagi Pak. Masna itu kan 22 berarti 4. Wasulasa itu kan 33 berarti 6. 6 tambah 4 berapa? 10. Waruba itu 44 berarti 8. 10 tambah 8 ada yang gila lagi tuh Pak. Ini bahayanya memahami ilmu tanpa guru, di otak-atik sendiri. Nah, itu yang diancam oleh Rasulullah. Kalau ada orang memahami Al-Quran tanpa dasar ilmu dan guru, maka dipastikan dia menempati neraka. Naudzubillahimin. Nah, hati-hati kalau di luar sana masih banyak paham-paham yang aneh, jangan percaya. Tuh. Selanjutnya, fa'in khiftum maka jika kalian takut Allah ta'dilu
untuk tidak bisa berbuat adil fihinna pada istri-istri tersebut, tidak bisa berbuat adil bin nafkoti dengan memberikan nafkah, bin nafakoti dengan memberikan nafkah, wal qasami memberikan bagian atau jatah. Kalau memang takut, bagaimana spirit Al-Quran? Fawahidatan, maka cukup satulah. Fawahidatan, maka satu aja cukup. Angkihuha, nikahlah kalian, satu saja. Nah, di sini Pak, syarat poligami itu berat. Satu, harus adil secara nafkah dan bagian itu jatah. Kalau nafkah lahir mungkin bisa, istri muda 2 juta, istri tua 2 juta, nafkah lahir mungkin bisa. Tapi nafkah batin, nah ini susah. Terus giliran harus sama. Kalau sana 3 hari, di sini juga harus 3 hari. Lah sisanya buat siapa? Istirahat, jangan malah ngayap. Susah Pak. Kalau sana baju lebarannya 5, sini juga harus 5, harus sama, susah. Buat nyempanin istri 1 aja ngos-ngosan ya Pak. Oh malah istri 2, bahaya istri 2. Jadi nggak usah lah, saran saya nggak usah. Yang baik, yang enak begini Pak, yang ada habisin dulu Pak. Yang ada habisin dulu, udah habis baru nikah lagi, ya itu silahkan, itu aman, nggak poligami ya. Itu setuju Bu? Maksudnya yang ada dirawatin sebaik-baiknya, ntar kalau udah habis, nah baru silahkan kalau mau nikah lagi. Jadi nggak usah berpikir poligami, sama baik, sama. Cuman memang begitu Pak, rumput tetangga tampak lebih hijau gitu ya. Padahal sama itu. Au iktasiru, atau iktasiru, kamu mencukupkan diri. Alama malakat aimanukum, alama terhadap seseorang, ma bimakna man. Malakat aimanukum, yang menjadi kepemilikan kalian, yaitu budak. Kalau sekiranya nikah sama orang merdeka kamu nggak kuat nafkahnya, mending kamu nikah kepada budak. Nah, ya, jadi ada penurunan Pak. Makanya hukum nikah itu ada 5. Hukum nikah ada 5. Hukum asli nikah, ini bukan poligami ya, nikah Pak. Hukum nikah aslinya sunnah. Dari sunnah derajatnya bisa naik menjadi wajib. Dari sunnah derajatnya bisa naik menjadi makruh. Dari makruh bisa turun lagi derajatnya menjadi haram. Jadi itu ada hukum nikah ada 5. Yang pertama sunnah, saya terangkan. Kapan orang itu disunahkan nikah? 1, ketika orang itu sudah punya kemampuan, mampu secara pribadi dan mampu secara finansial, dan dia aman, nggak bergejolak, nggak takut jatuh zina, masih aman, nggak takut jatuh zina, maka hukum nikah sunnah. Badan sehat, duit ada, tapi dia nggak khawatir takut dalam zina, masih dianggap sunnah. Tapi kalau dia khawatir takut jatuh dalam zina, duit banyak, badan sehat, takut jatuh zina, maka nikah menjadi wajib, naik di derajatnya, dari sunnah naik ke wajib. Selanjutnya dari sunnah bisa turun menjadi makruh. Kapan itu makruh? Yaitu ketika badan sehat tapi duitnya belum ada. Duitnya belum ada, badan sehat, duit belum ada, dan masih aman, enggak khawatir takut zina.
itu hukumnya makruh kalau dia maksain nikah. Itu teori fikih, Pak. Walaupun saya nabrak fikih, Pak. Saya waktu nikah itu secara finansial belum cukup. Dan waktu nikah aja sarung saya pinjem loh, Pak. Saking nggak punyanya. Saya nabrak fikih karena saya guna pakai ilmu yang lain, Pak. Gitu. Dari makruh itu bisa haram. Nikah itu haram. Kapan itu nikah dianggap haram? Yaitu ketika seseorang duitnya ada, badannya sehat, tapi anunya sakit, itu haram. Paham nggak Pak anunya? Apa? Ya anu. Itu haram. Kenapa haram? Itu sama juga Bapak nyiksa perempuan. Cuman ditendang-tendang, cuma dicubit-cubit begitu doang, gimana? Haram. Terus gimana? Obatin dulu anunya. Kalau udah sembuh baru nikah. Perempuan juga sama. Jadi hukum nikah ada 5. Nah, mubah, yang terakhir mubah. Kapan tuh mubah? Ketika Bapak sudah punya istri. Kayak begini nih, Bapak udah punya istri kan? Nah, nikah lagi, itu mubah. Enggak sunnah, enggak ada kata sunnah. Hukum aslinya poligami itu mubah, kerjakan boleh, enggak juga boleh. Dan hukumnya nanti juga bercabang. Aslinya poligami mubah, tapi nanti bisa menjadi haram kalau Bapak tidak bisa berlaku adil, kan begitu. Jadi hukum itu berubah-ubah tergantung alasan, ilat dan akibat yang akan ditimbulkan. Itulah fikih. Al hukmu yaduru ma'al ilah. Hukum itu berubah sesuai dengan ilat alasannya masing-masing. Nah, itu masalah nikah. Jadi sekali lagi saya menegaskan, poligami bukan sunnah tapi mubah. Selanjutnya, minal ima'i, yaitu dari budak. Id laisat, seperti itu, laisa, jika memang tidak ada lahum bagi mereka para suami, minal hukuki, yaitu kemampuan memberikan hak kepada sesuatu lizaujati yang wajib diberikan kepada istri. Lalu ngasih makan sehari 3 kali nggak sanggup, sanggupnya sekali. Nah, kalau memang begitu ya sudah, mending nikah sama budak. Nah sekarang budak udah nggak ada. Jadi sekali lagi spiritnya itu mengurangin bukan nambah. Zalika, yang demikian itu, nikahul arba, nikah sampai 4. Fakot 4 saja, awil wahidah atau 1 saja, awit tasari atau yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu ya budak tadi Pak. 1 tapi budak. Itu cara memberi nafkahnya separuh daripada perempuan merdeka. Pamnya merdeka jatahnya sebulan, sehari pamnya 500.000. Nah, budak cukup ngasih 250.000. Jadi hukum budak itu selalu separuhnya orang merdeka. Itu sesuaikan dengan nafkah, kemampuan nafkah. Adna, yang demikian itu, dzalika nikah 4 saja, atau kalau nggak sanggup 4, 1 saja. 1 juga nggak sanggup orang merdeka, ya udah lebih rendah budak saja. Dzalika yang demikian itu adna, itu lebih dekat. Aqrabu, lebih dekat, ila alla ta'dilu, kepada sikap berbuat adilnya kalian. Tajawwaru, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas atau memberikan hak-hak. Jadi dengan kondisi seperti itu kita bisa menyesuaikan kemampuan diri masing-masing. Nah, wa'atun nisa, selanjutnya, kalau memang sudah memutuskan untuk nikah, wa'atun nisa, maka mereka harus memberikan
Kalian semua harus memberikan an-nisaa kepada istri. Memberikan apa? Shaduqatihinna, yaitu maharnya. Kata shaduqah itu jam'u shadaqah, jamak dari kata shadaqatun. Shadaqah itu mahar, kalau shadaqah itu infak. Itu bedanya. Kalau shadaqah jamaknya shadaqat, tapi kalau shadaqah mahar jamaknya shaduqatin. Ini bedanya Pak. Sama dengan rijlun jamaknya arjulun. Kalau rajulun jamaknya rijalun. Nah, ini bedanya Pak. Makanya kalau rijlun itu kaki, jamaknya arjulun. Kalau rajulun laki-laki, jamaknya rijalun. Itu perbedaannya. Beda harokat, beda perubahan, dan beda makna. Kalau memang sudah memutuskan menikah, seorang suami wajib membayarkan maharnya. Muhurohunna, yaitu mahar perempuan tersebut. Nihlah masdarun atiyah anti binafsin, dengan sukarela atau dengan cara yang baik. Anti binafsin, dengan cara yang baik, disenangi. Pak, mahar yang baik adalah mahar yang memang disenangi oleh perempuan itu. Maka di adat sebagian kampung Pak, itu perempuan ditanya, nak, orang tua dari laki-laki nanya, nak, anakku pengen menikahimu, kamu minta mahar apa? Begitu biasanya. Ditanya enggak? Ditanya? Enggak? Loh, masih campur-campur kan? Ada yang ditanya, ada yang enggak. Bagusnya ditanya. Kalau calon istri jawab maunya emas, ya udah beliin emas. Kalau maunya duit, ya dikasih duit. Jadi disesuaikan kesenangan perempuan itu. Maunya beliin sapi Pak, itu kan bagi adat tertentu seperti daerah Demak bagian pojok itu ngasih mahar sapi biasa, itu sapi. Ada yang apa namanya, ya kalau sini kan seperangkat alat sholat gitu kan, murah banget sih. Murah nggak itu? Murah itu Pak. Seperangkat alat sholat kan berarti mukena, sajadah, udah murah. Maka yang bagus yaitu tanya, itu yang disebut dengan nihlah, sesuai dengan kesenangan. Namun secara hadis ini namanya secara hadis itu bagusnya emas. Bagusnya emas, walaupun kecil, bagusnya emas, ngikutin sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Tapi kalau secara tafsir, berikan anti beni nafsin, sesuai dengan kesenangan perempuan itu. Ditanya. Malah ada daerah yang lebih parah lagi Pak, pakai tawar menawar segala kok Pak. Jadi ditanya, kamu mau dikasih mahar apa? Duit berapa? 100 juta, tawar menawar. Boleh nggak 20 juta? Begitu. Sampai ketemu kesepakatan. Boleh? Boleh Pak, itu sah. Karena memang yang berhak memiliki mahar itu adalah istri, perempuan. Nah gitu. Fa'in tibnalakum. Sebelum dilanjut, kita ada kewajiban memberikan mahar. Apakah memberikan mahar itu harus spontan, harus kontan, atau boleh dicicil? Nah, ini kan jadi pembahasan fikih. Ternyata Pak, mahar itu boleh dibayar secara cicil. Sementara kan yang sering terjadi kan kontan. Saya terima kawinnya, nikahnya si Fulana binti Fulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kalau tunai berarti barangnya sudah ada di situ Pak. Tapi kalau bapak Roma-Romanya belum bisa tunai, boleh cicil.
saya terimanya si fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar nyicil. Nah, itu boleh Pak. Boleh itu. Yang penting ya masalah ditetapkan orang urusan lain ya. Secara fikih itu boleh. Yang penting ini sepengetahuan calon istri. Jujur aja, Dek, Mas lagi ada masalah, duitnya ketipu orang, boleh nggak maharnya saya bayar nyicil? Kata calon istri, berapa bulan Mas nyicilnya? 3 bulan deh. Udah deal itu, sepakat, nikahnya sah. Tapi sebelum mahar itu lunas, bapak nggak boleh begituin sama istri. Itu konsekuensinya. Iya. Jadi kalau belum lunas tuh mahar, si istri boleh nolak. Nggak masalah, maharnya belum lunas, boleh nolak, nggak kena hukum dosa, enggak. Beda kalau maharnya sudah lunas. Suami ngajakin, kok istri nolak, kena hukum dosa istri. Tapi kalau maharnya belum lunas, istri boleh nolak. Sampai berapa? Sampai maharnya lunas. Jelas Pak? Nah ini kajian fikihnya begitu Pak. Asli kita udah lunas ya Pak. Karena terjadi kasus Pak. Waktu itu saya diminta dampingin pernikahan salah satu anak jamaah saya di Bekasi. Begitu sampai Bekasi, ternyata cincin yang harusnya jadi mahar ketinggalan di rumah. Kan nggak mungkin dari Bekasi balik ke Mampang, di Mampang nggak mungkin, udah pada nunggu kok. Gimana nih solusinya? Ya udah bilang aja nyicil ya gitu. Emang boleh. Nah, saya bisikin tuh naibnya, saya terangin kronologinya. Oh gitu. Ya nanti akte nikahnya bukan kontan ya, nyicil. Si perempuan saya bilangin, nih calonmu begini. Dia maklum. Ya sudah, akhirnya dilaksanakan. Dengan mas kawin tersebut dibayar nyicil. Sempat ramai memang Pak, ramai. Nah itu solusi Pak. Kan nggak mungkin Depok balik dari Bekasi balik ke Depok lagi, makan waktu berapa jam itu? Nah ibu semua udah pada siap kok. Nah udah nyicil. Terus dibayar kapan? Ya sesepatnya. Kalau nggak sesepet kamu nggak boleh hubungan badan. Alhamdulillah selesai. Nah ini kan namanya solusi fikih itu. Malah kalau sempat ada yang musuh, ya udah gini aja, cincinnya saya pinjemin nih punya saya. Nggak bisa kalau pinjem, itu namanya bohong-bohongan. Jelas Pak? Nggak bisa, bilang aja nyicil. Terus kapan? Ya besok diambil di Depok, kasihkan, selesai dah. Itu malah ada yang mengusul tokoh sana. Gini aja deh, ini cincin istri saya pinjem dulu pakai buat mahar. Nggak bisa, itu namanya bohong-bohongan, malah nipu, nggak usah. Itu salahnya. Jadi kalau dibayar itu sah nikah, ijabnya jadi sah. Setelah ditunaikan, ijab kabul itu sah. Cuman hubungan badan istri boleh nolak. nggak maksudnya pas besoknya ketiga dikasih. Oh langsung sah. Langsung sah, sama udah sah dari kemarin. Istri udah nggak bisa nolak kalau diajak hubungan badan. Itu aja resikonya. Kalau istri yang minta gimana Pak Ustaz? Ya nggak apa-apa kalau itu mah kebenaran, mahar belum lunas, istri malah minta duluan gitu kan. Aman tuh kamu Haji. Kalau ketinggalan diganti sama uang? Kalau memang disepakati oleh calon istri nggak masalah. Yang penting kan itu disepakati istri, calon istri. Karena mahar itu kesepakatan, nggak masalah. Jadi intinya kalau mahar belum lunas, istri boleh nolak. Tapi kalau udah lunas, istri nggak boleh. Udah gitu aja resikonya. Ini bapak udah pada lunas kan? Nah, udah aman. Bu, udah lunas ya? Nah udah. Jadi jangan nolak kalau udah lunas. Harus mau gitu. Kapan saja, di mana saja dalam kondisi
apa saja. Demikian betul Pak. Bapak kalau ngaji bab itu bahkan digambarkan dalam hadis walaupun di punggung onta, sampai begitu Pak. Walaupun di punggung, betapa susahnya itu. Tapi kalau suami udah ngajakin, ayo walaupun di punggung onta. Itu bukan berarti Bapak harus nyari-nyari onta, yang enggak. Ini menggambarkan bagaimana kalau sudah begitu, ya udah ayo walaupun di punggung, jangan ditunda. Karena suami suka pusing kepalanya kalau ditunda. Betul Pak Jikansa? Ya. Masya Allah, ngaji bab nikah seru ya. Selanjutnya, nih mau lanjutnya tadi. Fa'inti benalakum, fa'inti benar. Maka jika para istri tersebut tibna itu dengan suka hati, memberikan dengan suka hati. Lakum kepada kalian para suami, memberikan apa? Ansya'in, dari sebagian minhu, yaitu dari mahar. Nafsan itu dilakukan secara sukarela. Kan mestinya itu mahar haknya istri mutlak, bukan hak suami, apalagi hak orang tua. Enggak, mahar itu mutlak milik istri, sehingga suami itu nggak boleh ngambil, nggak boleh. Maka dibedakan mana uang mahar, maka uang belanja itu dibedakan. Di sini gitu kan? Malah di sini malah unik, uang mahar beda, uang belanja beda, uang pepesing beda, uang pelangkah, ya macam-macam ya. Itu. Dan memang harus dibedakan. Nah, mahar itu yang berhak memiliki istri, bukan orang tuanya, bukan suaminya. Tapi kalau ternyata sang istri memberikan lagi, Mas, ini maharnya sudah saya terima 100 juta, ini saya kasih untuk sampai 50 juta buat nambah modal, umpamanya begitu Pak, itu baru sah, baru halal. Tapi kalau istri nggak mengizinkan, haram suaminya makan mahar yang sudah diberikan, itu haram. Tamyizun, kata nafsan, tamyiz itu merupakan kedudukannya sebagai tamyiz. Mahmulun, adapun yang tersimpan di dalam tamyiz itu anil fa'il, yaitu dari kata fa'il, pelaku. Jadi sang istri memberikan sebagian maharnya nafsan, nafsan tamyiz, nafsan apanya, nafsan dirinya dalam arti sukarela. Ayat tobat, dengan senang hati, angfusuhunna, yaitu diri istri tersebut dengan senang hati, memberikan dengan senang hati diri istri tersebut, lakum kepada kalian, ansya'in dari sebagian, minas sudok, atau ada yang baca sodak, boleh, yaitu dari mahar. Fawahabna, sehingga istri itu memberikan sebagian mahar lakum kepada kalian, asal dia memberikannya dengan dasar sukarela, fakuluhu, maka silahkan suami memakan mahar yang tadi diberikan, itu baru halal Pak. Tapi kalau istri nggak mengizinkan, suami haram makan mahar tersebut, haram. Bagaimana kasusnya? Nah, ini terjadi kasus mahar udah diberikan, ternyata istri tiba-tiba menolak, nggak mau hubungan badan, terus akhirnya berantem, terjadi perceraian. Boleh nggak maharnya diambil lagi? Menurut fikih sangat boleh, dan istri wajib mengembalikan kalau memang diminta. Kenapa? Sebab batal, tidak jadi hubungan badan, kecuali kalau sudah hubungan badan tuh, walaupun sekali, habis itu berantem terus cerai, mahar tidak bisa diambil lagi. Nah, ini bedanya Pak. Jadi kalau kasus-kasus begitu
Nah, kita tahu bagaimana fikih menjawab. Udah dipakai sekali, terus berantem, terus cerai. Bapak nggak boleh minta mahar. Udah sini maharnya. Mahar apa? Mahar uang 50 juta, mobil satu. Nggak bisa, udah. Ya rugi dong. Nah, rugi, makanya jangan cerai. Gitu lah. Kalau nggak pengen rugi, jangan cerai. Fakuluhu, maka silahkan kalian makan harta mahar tersebut. Hani'an, dengan senang hati, ay thayyiban, dengan penuh senang hati. Mari'an itu mahmudal akibah, dengan cara yang baik, mahmudal akibah, yang terpuji. Terpuji dalam arti makan yang baik itu enggak kotor serakah gitu, enggak. Mentang-mentang dipersilahkan, dihabisin semua. Enggak begitu. Mari'an itu yang baik. Mas, memang mas lagi nggak bisa kerja, nggak ada pemasukan, ini uang mahar, yuk kita makan bareng. Nah, itu berarti suami halal ikut makan. Hanian, dengan senang hati. Marian itu apa? Marian dengan cara yang baik. Jangan mentang-mentang dapat izin, dihabisin itu uang mahar. Akhirnya kan istri kesel, Pak. Nah, itu salah. Makanya mahmud al-akibah. Kita gunakan cara yang terbaik, akibatnya itu baik, jangan ngawur. La dororo, sehingga tidak ada madorot, tidak ada madorot, tidak ada bahaya, tidak ada ancaman, boleh. Fihi, di dalam memakan harta mahar tadi. Tidak ada bahaya alaikum, atas diri kalian, fil akhirati, besok di hari akhirat. Sudah nggak ada tuntutan, karena bapak makannya dengan izin istri, dan cara makannya pun tidak berlebihan, sewajarnya. Sehingga di akhirat nggak bisa dituntut lagi, udah selesai. Nazalat, sesungguhnya turunnya ayat ini roddan untuk menolak pendapat, dan untuk menolak alaman terhadap orang-orang kariha yang merasa keberatan atau benci, tidak mau dzalika, menerima uang mahar, mau ikut memakan harta mahar tersebut. Saya berpendapat, Pak, nggak boleh makan, suami nggak boleh makan walaupun diizinin. Nah, itu pendapat itu dibantah oleh Al-Quran. Boleh, yang penting caranya makannya hani'am mari. Yang penting itu, Pak. Ini bantahannya. Nah, ini ngomong-ngomong mahar istri masih ada apa udah habis, Pak? Yang habisin siapa? Ya udah kalau berdua. Jangan bapak sendiri ngabisin. Nah, itu dituntut besok di akhirat tuh. Kalau berdua udah dapat ridho istri, ya ada masalah, aman. Tu'tu sufaha. Nah, itu masalah nikah udah beres, Pak, ya. Wala tu'tu sufaha, dan janganlah kalian memberikan, kembali ke masalah bab yatim lagi. Dan janganlah kalian memberikan, ayyuhal auliya'u, wahai para wali-wali yatim. Para wali yaitu orang-orang yang menguasai, melindungi yatim, baik itu dirinya maupun hartanya, khususnya harta. Janganlah kalian memberikan, wahai para wali-walinya yatim, as-sufaha'a, kepada yatim yang masih bodoh. Yatim yang masih bodoh. Maksudnya bodoh itu apa? Al-mubadzirina, suka menghambur-hamburkan atau memubadzirkan hartanya, apanya gitu kan. Jangan dikasihkan dulu hartanya, sebab takutnya kalau dikasihkan di sementara dia masih bodoh, justru malah habis. Minal rijali, baik itu dari rijal, seseorang laki-laki, wanisa atau yatim perempuan, wasibyan, anak-anak. Jangan kau berikan amwalakum, harta mereka, kalau memang dia masih bodoh. Ai amwalahum, yaitu harta mereka, allati fi aidikum, yang berada di tangan kalian. Jadi jangan berikan harta mereka yang selama ini harta itu kamu kelola tuh.
Jangan berikan kalau dia masih bodoh, takutnya malah habis, gak ada manfaatnya. Nah, ini ajaran Quran, Pak. Non kita dianggap nahan-nahan, bukan nahan-nahan. Yang penting kita itu tujuannya baik, dikelola, dikembangkan. Nanti diberikan kalau dia udah pintar, udah dewasa, udah bisa mengelola. Begitu caranya. Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Allati ja'alallah, yang mana Allah telah menjadikan lakum kepada kalian qiyaman, dijadikan apa? Qiyaman, yaitu orang yang berdiri. Masdarun koma, masdar daripada koma. Maksudnya berdiri itu apa? Takumu bima'asyikum. Takumu tanggung jawab bima'asyikum dengan kehidupan kalian, wasolahi auladikum dan kebaikan daripada anak-anak kalian. Jadi kalian di sini adalah para wali. Jadi jangan langsung diberikan semua. Yang penting kamu perhatikan tuh kebutuhan mereka. Fi ghairi wajhiha fayadauha. Kalau memang kau sampai kamu berikan, fayadauha, maka kamu telah meletakkan harta tersebut fi ghairi wajhiha, tidak sesuai dengan tujuannya. Padahal kamu dipasrahi harta-harta anak yatim untuk dikelola dengan baik, diberikan nanti kalau udah pinter tuh anak yatim, udah dewasa. Loh, masih kecil kalau udah dikasihkan, nih nak, anak baru 9 tahun dikasih ini ATM isinya 200 juta. Kira-kira jadi apa tuh duit? Belum waktunya. Atau anaknya belum bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri, suka keluyuran, hura-hura. Kok dikasih ATM 500 juta, gak sampai seminggu juga habis, Pak. Nah, jangan seperti itu namanya gak sesuai dengan tujuannya. Wa fi qira'atin, di dalam sebuah qiraah yang lain dibaca kiaman, jamak dari kimatun, yaitu kiaman, dibaca pendek, kiaman. Ya, kiaman dibaca pendek. Kalau tadi kan kiaman, ini baca kiaman. Jam'u kimatin, jamak dari kata kimatun, sesuatu yang berharga. Maksud dari kimatun adalah matakumu bihi al-amti'ata. Sesuatu takumu yang kamu berdiri bihi dengan sesuatu itu al-amti'ah, untuk memberikan kenyamanan. Itu nggak usah diberikan, yang penting warzukuhum, berikan rezeki hum kepada anak yatim, fiha, di dalam harta tersebut. Yang penting anak yatim waktunya makan, waktunya sekolah, yang penting beres saja kecukupannya. Itu Pak, nggak apa-apa, kelola dulu tuh hartanya. At'imuhum, berikan makan kepada mereka, minha, dari harta mereka yang kamu kelola. Au kiswatuhum. Nah, makanya di sini kan umpamanya ada sebuah lembaga panti asuhan, kan banyak sumbangan untuk anak panti itu dikelola oleh pengurusnya, nggak diberikan semua duitnya. Kalau diberikan semua ya habis, nggak jadi apa-apa. Dikelola, yang penting itu yatim waktunya makan, sekolah tetap bisa sekolah, dipenuhi semua kebutuhannya. Harusnya begitu, dan itu yang diajarkan Al-Quran. Au kiswatuhum, atau kalian memberikan pakaian hum untuk mereka, pakaiannya berikan yang layak, seragam sekolahnya, pakaian main dan sebagainya sesuai kelayakan. Wa qulu, dan ucapkanlah lahum kepada mereka semua qaulam ma'rufa, dengan ucapan yang baik, Adduhum, hitunglah hum kepada mereka iddatan jamilatan, dengan perhitungan yang baik. Silakan dihitung. Bi'ta'ihim, dengan memberikan kepada mereka amwalahum, yaitu harta-harta mereka, idza rasyidu, ketika mereka sudah pintar.
berikan hartanya kalau dia udah pintar, terus kasih hitungan, hartamu tadinya sekian, karena untuk kebutuhan kamu makan, minum, sekolah, pendidikan, baju itu kepakainya sekian, kasih hitungan Pak, sehingga hartamu sisa sekian. Iddatan jamilatan, berikan hitungan yang baik, terperinci. Nah, itu kalau mereka udah pintar. Kalau bapak kok ngawur, wah panitia ngawur, nggak ada hitungannya, ya, terus dipakai sama pengelola malah luar biasa. Pengelola yatim yang tadinya nggak punya mobil tiba-tiba punya mobil. Ini harus diaudit nih, mobilnya duit dari mana, keperluan mobil buat apa? Kalau enggak kena jatuh haram nanti. Nah, makanya harus benar-benar hati-hati. Sekali lagi, orang yang ngurusin yatim kalau benar pahalanya luar biasa besar, bahkan dipersamakan dengan Rasulullah di dalam surga. Tapi kalau salah, zalim, dosanya juga luar biasa. Semoga kita bisa selalu amanah, istiqomah, dan tetap sayang kepada anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man yuhyil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man yuhyil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada